Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi di channel Ayah Jud. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, berkah ilmu, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Allahumma amin. Teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi tentang bela negara, ya, sesuai dengan FR yang muncul pada kemarin, ya, hari pertama seleksi SKD, yaitu tentang bela negara. Nah, pada hari ini saya akan buat ringkasan materinya dan insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Oke teman-teman, sebelum kita masuk pada materinya, jangan lupa subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, langsung saja kita akan lihat materinya. Dan kalau misalkan ingin di screenshot, silahkan di screenshot, ya, bisa jadi panduan. Ini udah saya ringkasnya. Oke, langsung saja. Yang pertama sekali adalah bela negara. Nah, jadi bela negara adalah tekad, perilaku, dan sikap warga negara yang dilakukan secara menyeluruh, teratur, dan terpadu, serta dijiwai oleh kecintaan kepada NKRI, kesadaran berbangsa dan bernegara Indonesia, serta mempunyai keyakinan atas kesaktian Pancasila berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam menjamin kelangsungan atau eksistensi hidup bangsa dan negara. Nah, jadi bela negara ini adalah tekad, kemudian perilaku, kemudian sikap dari setiap warga negara secara menyeluruh, ya, bukan individu tapi secara menyeluruh, teratur dan terpadu, serta rasa cinta akan NKRI. Nah, ini merupakan adalah pengertian dari bela negara. Jadi kalau misalkan ada soal yang menanyakan tentang bela negara, keterkaitan tentang bela negara, ingat aja bahwasanya bela negara itu adalah tekad, perilaku, sikap setiap warga negara, kemudian yang berketerkaitan dengan NKRI, kecintaannya tentang NKRI, ya. Oke. Kemudian kita akan lihat bela negara juga dapat diartikan sebagai suatu konsep yang disusun oleh perangkat perundangan dan petinggi sebuah negara dengan patriotisme seseorang, suatu kelompok atau seluruh komponen dari suatu negara dalam kepentingan menjaga dan mempertahankan keberlangsungan negara tersebut. Nah, ini lebih kepada patriotisme, ya, membela negara, baik itu dari musuh maupun dari yang luar, ya, dari bangsa-bangsa lain, itu melindungi negara, ya. Ini termasuk dalam bela negara, ya, untuk kelangsungan hidup negara kita. Nah, kemudian dapat diartikan juga sebagai pertahanan, ya, usaha pertahanan menghadapi serangan fisik atau agresi dari pihak yang mengancam eksistensi negara tersebut, dan sebagai upaya untuk turut serta berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara, baik lewat moral, sosial, pendidikan, maupun peningkatan kesejahteraan orang-orang yang menyusun bangsa tersebut. Nah, jadi ini juga dapat diartikan sebagai pertahanan, ya teman-teman. Pertahanan yaitu mempertahankan baik itu secara fisik maupun agresi dari pihak yang mengancam negara kita. Nah, jadi bagaimana kita posisinya, yaitu membela negara. Kemudian dasar hukum undang-undang tentang upaya bela negara adalah sebagai berikut. Nah, kita akan lihat itu ada 2 pasal, ya. Yang pertama pasal 30 ayat 1, yang kedua pasal 27 ayat 3. Nah, ini diingat aja teman-teman, ya, pasal 30 dan pasal 27. Ayat 1 pasal 30, ayat 2 pasal ayat 3 pasal 27. Nah, jadi kita akan lihat apa saja yang tercantum dalam pasal 30 ayat 1 dalam Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha mempertahankan keamanan negara. Pada pasal ini, usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta.
Nah, jadi ini setiap warga negara ya yang ada di Indonesia itu berhak dan wajib ikut dalam usaha mempertahankan dan menjaga keamanan negara. Ya, negara apa? Negara Indonesia, yaitu NKRI kita. Kemudian kita lihat pasal yang kedua ayat 3 pada Undang-Undang Dasar 1945 bahwasanya mengatakan bahwa semua warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Nah, makanya dalam hal bela negara, jadi tanpa kecuali bukan hanya kepolisian, TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, tentara, ya. Jadi tidak hanya itu, namun setiap warga negara semua, ya, kategori semua. Jadi termasuk ke dalam bela negara, ya, dalam mempertahankan ataupun menjaga keamanan negara. Nah, jadi kita akan lihat lagi itu yang menjadi unsur-unsur dari dasar bela negara, unsur dasar dari bela negara. Yang pertama itu ada cinta tanah air, itu masuk ke bela negara. Kemudian yang kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara, itu masuk ke bela negara. Kemudian yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara, ini masuk kepada unsur dasar bela negara. Kemudian kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian memiliki kemampuan awal bela negara. Ini adalah yang menjadi unsur dasar dari bela negara. Nah, jadi karena udah ada dasar yang mendasari untuk pembelaan agama, mulai dari cinta tanah air, kemudian rela berkorban, kemudian yakin kepada ideologi yaitu Pancasila, kemudian kesadaran kita dalam berbangsa dan bernegara, memiliki kemampuan dalam bela negara, maka kita sudah melakukan tindakan bela negara, yaitu Indonesia NKRI, kita cinta tanah air. Nah, jadi nanti di soal di TWK itu ada soal ya yang menjurus ke bela negara. Bisa nanti soal yang diberikan itu berupa soal kasus ataupun suatu cerita, kemudian yang ditanyakan itu masuk kemana gitu. Apakah dia itu masuk ke bela negara ataukah dia itu masuk ke patriotisme. Nah, jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi sebenarnya ya, kalau misalkan kita paham materi, paham apa maksud dari materi, itu kita nggak perlu mencari terlalu banyak soal gitu. Kalau kita misalkan mengkaji soal, ketika kita melihat soal waktu tes itu berbeda, kita akan tambah pusing. Maka kalau tips dari saya, tips lulus CPNS dari saya, khususnya saya sendiri yang belajar, itu saya mengkaji materi yang saya pelajari. Nah, jadi apa yang menjadi kisi-kisinya itu yang saya pelajari, dan alhamdulillah dimudahkan oleh Allah dengan cara saya belajar dengan materi yang ada, cukup dengan memahami pemahaman ya teman-teman ya. Jadi kalau saya kurang dalam mempelajari soal, apalagi udah mendekati ujian, apalagi udah muncul soal-soal dari FR, itu buat pusing ya, karena kita nggak tahu kunci jawaban yang benar itu apa gitu. Karena yang buat soal siapa? Yang buat soal itu ya kita nggak tahu, bisa jadi itu soalnya, bisa jadi itu soalnya dibuat-buat ya teman-teman ya. Oke, kita akan lanjut. Kemudian fungsi dan tujuan bela negara. Nah, jadi ada fungsi, ada tujuan. Jadi fungsinya kita akan lihat, yang pertama itu menjaga keutuhan wilayah Indonesia. Yang kedua, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Yang ketiga, merupakan panggilan sejarah ya, sejarah dulu, sebelum dan sesudah kemerdekaan Indonesia. Kemudian merupakan kewajiban setiap warga negara. Nah, ini merupakan fungsi ya teman-teman ya, fungsi. Kemudian kita akan lihat tujuan. Nah, jadi ada tujuan. Yang pertama, mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Kemudian melaksanakan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kemudian melestarikan budaya dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Ini merupakan tujuan dari bela negara. Oke. Kemudian kita akan lihat tentang manfaat. Nah, apa yang menjadi manfaat dari bela negara ya? Bisa untuk kita
pribadi, individu, kelompok, ya. Nah, kita akan lihat yang pertama, 1, membentuk perilaku jujur, adil, tegas, tepat, dan kepedulian antar sesama. Nah, ini yang menjadi manfaat dari bela negara ya. Jadi ini membentuk kita ya, membentuk karakter ataupun perilaku ya. Kemudian yang kedua, menghilangkan sikap negatif seperti tidak disiplin, egois, malas, boros, dan apatis. Nah, jadi ini karena udah dikatakan dengannya cinta tanah air, setiap manusia kita, setiap warga kita itu berhak ya, harus wajib untuk membela negara, maka kita juga berpikir ya. Jadi setiap yang kita lakukan itu perlu difikirkan. Kemudian yang ketiga, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Ini manfaatnya teman-teman. Kemudian berbakti pada agama, orang tua, dan bangsa. Kemudian membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. 6. Melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Kemudian menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan sendiri. Kemudian membentuk mental fisik yang tangguh. Nah, inilah yang menjadi manfaat dari bela negara. Nah, teman-teman, jadi ini ringkasan materi ya, dari materi udah saya ringkas, udah saya lihat. Jadi kalau misalkan paham pada poin-poinnya ini, jadi ketika muncul soal tentang bela negara, insya Allah akan paham. Kemudian contoh bela negara dalam kehidupan sehari-hari ya, kita akan lihat yang pertama, membayar pajak tepat pada waktunya. Ini berada di lingkungan negara. Kemudian mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Ini berada di lingkungan negara ya. Contohnya apa? Seperti PPKM ya, PPKM, kemudian COVID-19, peraturan yang dibuat pada COVID-19, PPKM yang dibuat itu masuk kemana gitu. Ini masuk ke bela negara ya, mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Jadi hukum pada saat ini dikeluarkan undang-undang bahwasannya harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, jadi dengan kondisi yang sekarang ini, maka sikap kita itu menunjukkan apa gitu. Makanya teman-teman ini perhatikan materi, pahami materi, insya Allah akan mudah dalam menjawab soal. Kemudian menjaga keamanan kampung secara bersama-sama. Ini berada di lingkungan masyarakat. Kemudian melestarikan budaya yang ada. Ini berada di lingkungan masyarakat. Kemudian menciptakan suasana rukun, damai, dan aman dalam masyarakat. Ini berada di lingkungan masyarakat. Kemudian kesadaran untuk menaati tata tertib sekolah. Ini berada di lingkungan sekolah. Kemudian meningkatkan iman dan takwa dan iptek, itu berada di lingkungan sekolah. Kemudian membentuk keluarga yang sadar hukum ya, ini berada di lingkungan keluarga. Kemudian menciptakan suasana rukun, damai, dan harmonis dalam keluarga, ini berada di lingkungan keluarga. Nah, jadi bisa jadi teman-teman ya, salah satu contoh yang diangkat, cerita ataupun kasus yang diangkat ini berada di salah satu ini, berada di lingkungan keluarga ataupun lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, jadi yang ditanyakan itu menjurus ke bela negara. Nah, makanya pahami saja poin-poin yang saya ringkas ataupun saya rangkum. Jadi insya Allah kalau misalkan ada soal yang keterkaitan tentang bela negara, insya Allah dapat ya teman-teman. Oh, ini nggak masuk dia, oh ini masuk kepada bela negara. Nah, jadi yang pertama tadi ada pengertiannya ya, kemudian ada unsurnya, unsur dasar bela negara, kemudian fungsi, manfaat, tujuan, kemudian undang-undang ya yang mendasarinya bela negara. Itu undang-undang berapa teman-teman? Ya, bisa diulangi lagi, itu ada pasal 30 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3 ya. Bahwasanya inti dari kedua pasal tersebut ya, bahwasanya menegaskan bahwasanya setiap warga negara itu wajib mempertahankan ataupun menjaga keamanan negara. Inti dari kedua pasal tersebut. Ingat lagi, saya ulangi lagi. Itu pasal 30 ayat 1 dan pasal 27 ayat 3. Ya, intinya sama dari kedua pasal tersebut ya, teman-teman ya. Oke.
Syukran, jazakumullahu khairan katsir. Semoga ringkasan materi ini bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, itu semata-mata datangnya dari kesalahan saya. Dan apabila yang ada bisa diambil manfaatnya, alhamdulillah, silahkan diambil manfaatnya. Oke teman-teman, ikutin terus channel ini dengan cara subscribe, like, dan aktifkan tombol loncengnya untuk bisa terus mengikuti channel ini. Oke teman-teman, insya Allah akan ada video-video selanjutnya terkait tentang materi, contoh soal, ya. Insya Allah akan saya update, ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.